Selamat pagi, perkenalkan nama saya Felicis Novela Audiens Ladu. Saya dari kelas Kebidanan 2021B dengan NPM 21202047. Saya mahasiswa praktek D3 Kebidanan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Sekarang saya akan melakukan pembuatan video dengan asuhan persalinan kala 2 dan kala 3. Terima kasih. Diri tadi, sekarang saya akan melanjutkan untuk memeriksa tanda dan gejala pada persalinan ibu. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tanda dan gejala persalinan Ibu sekarang. Yang pertama, Ibu ada rasakan dorongan yang kuat untuk meneran. Kemudian, perineum menonjol. Setelah itu, vulva dan vagina membuka. Dan yang terakhir, Ibu merasa ada tekanan pada rektum. Setelah saya melakukan pemeriksaan dalam, di sini saya akan mempersiapkan peralatan. Yang pertama APD. APD itu adalah alat perlindungan diri yang terdiri atas celemek, kacamata, penutup kepala, handuk bersih, kemudian sepatu boot. Setelah itu persiapan ibu dan janin. Yang pertama 2 buah handuk bersih. Yang kedua, sepertiga kain alas bokong ibu. Yang berikut selimut pengganti. Setelah itu topi bayi, pakaian bayi, dan 2 buah waslap. Setelah itu saya menyiapkan peralatan steril. Yang pertama partuset dalam badan yang terdiri atas 1-2 buah klem, gunting tali pusat, klem plastik, 1 gunting, penyedot lendir, setengah koher, benang dan jarum. Yang berikut keteter, 2 buah sarung tangan. Yang berikut kapas dan kasa. Kemudian heating set yang terdiri atas pinset chirurgis, pinset anatomi, 2 buah jarum, 1 buah nafuder, kemudian benang kronik ukuran 3,0. Yang berikut spet. Yang berikut peralatan non steril. Yang pertama termometer, yang kedua pita pengukur, yang berikut tensimeter, yang berikut stetoskop, kemudian bengkok, lalu piring plasenta, timbang badan bayi dan pengukur berat badan bayi. Wadah larutan klorin, wadah air DTT. Ini tempat sampah basah, ini tempat sampah kering, dan ini tempat sampah tajam. Kemudian persiapan obat-obatan. Yang pertama ada oksitosin 1 ml, lidocain 1%, cairan infus dan dex 5%. Kanul dengan ukuran 16-18 G. Amoxilin atau ampicillin tablet 500 gram, kemudian vitamin K dan salep mata. Persiapan resusitasi. Peralatan resusitasi yaitu meja yang bersih, keras dan datar, dan 1 buah kain di atas perut ibu, 1 buah kain untuk alas bayi dan pembungkus meja, 1 buah kain pengalas meja dan pembungkus bayi, 1 buah kain untuk mengganjal bahu bayi. Kemudian ada lampu sorot dengan 60 volt, kemudian alat pengisap lendir. Yang terakhir adalah balon penyungkup. Baik teman-teman, peralatannya sudah lengkap dan sudah saya siapkan. Sekarang saya akan melakukan pertolongan persalinan. Yang pertama saya akan menggunakan APD. Saya akan memakai celemek. Kemudian penutup kepala. Kemudian sepatu boots. Setelah itu saya memakai kacamata. Baik teman-teman, sekarang saya akan melakukan teknik dengan 6 langkah mencuci tangan. Setelah itu keringkan tangan menggunakan handuk bersih. Teman,
sekarang saya akan menggunakan sarung tangan pada tangan dominan. Kemudian menghisap oksitosin dengan 10 unit. Dan kemudian meletakkan kembali pada wadah. Baik teman-teman, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama, saya akan membersihkan perineum terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Pembersihannya dari depan ke belakang. Baik teman-teman, setelah saya melakukan pembersihan vulva, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Permisi ya Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Di sini, yang pertama, saya masukkan jari tengah, lalu diikuti oleh jari telunjuk. Kemudian, saya akan memastikan pada vulva apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu, porsionya teraba atau belum. Presentasi kepala dan kepala apakah sudah turun di HOT ketiga dan keempat. Kemudian mulase struktura dengan tumpang tindih atau tidak. Di sini Ibu ketubannya sudah pecah. Jika belum, kita melakukan amniotomi. Dan amniotomi di sini menggunakan setengah kohor. Di sini saya sudah menyiapkan setengah kohor dan bengkok. Setelah air ketubannya sudah berada di bengkok, sekarang saya akan meletakkan kembali bengkok ini. Sekarang saya akan mengeluarkan sarung tangan di wadah klorin 5%. Setelah ini, saya akan melakukan pemeriksaan DJJ pada janin. Alat yang digunakan adalah funduskop dan cara menggunakannya adalah baik di sini kita akan mendengar DJJ janin pada funduskop dan kemudian tangan kita tidak boleh memegang funduskop supaya kita bisa mendengar DJJ bayi yang jelas dan benar. Kemudian kita meminjam tangan kiri ibu untuk mengetahui denyut jantung janin dan denyut nadi ibu. Mari kita lakukan. Permisi ya Ibu, saya akan meminjam tangan Ibu. Ya, Ibu. Baik Ibu, sekarang saya sudah melakukan pemeriksaan DJJ pada janin Ibu dengan DJJ-nya normal, keadaan bayinya juga normal, dan keadaan Ibu juga normal. Ibu, sekarang Ibu sudah memasuki fase persalinan. Apakah Ibu di sini bersama pendamping untuk menemani selama masa proses persalinan Ibu? Iya Ibu Bidan. Apakah boleh saya memanggilnya Ibu? Boleh Ibu Bidan. Permisi dengan keluarga Ibu Sela. Iya Ibu. Mari Ibu silakan masuk. Ibu, sekarang anak Ibu sudah memasuki fase persalinan. Di sini saya memanggil Ibu untuk Ibu bisa membantu saya agar Ibu bisa memberikan support kepada anak Ibu selama masa proses persalinan anak Ibu. Baik Ibu Bidan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu, pada saat Ibu merasa kencang-kencang, Ibu boleh meneran dan saya akan memberikan sedikit edukasi kepada Ibu. Nah, pada saat meneran atau pada saat mulai kontraksi, tangan Ibu memegang pergelangan kaki Ibu. Kakinya boleh diangkat, tetapi bokongnya tidak boleh diangkat ya Ibu. Baik Ibu Bidan. Ibu, bagaimana? Apakah posisinya sudah nyaman atau belum Ibu? Sudah Ibu. Oh iya Ibu, terima kasih. Lalu saya akan membantu pertolongan persalinan Ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan berdiameter 5-6, letakkan handuk di atas perut Ibu. Dan sepertiga alas bokong. Permisi ya Ibu. Kemudian saya akan membuka partuser dan menggunakan sarung tangan pada kedua tangan.
Baik teman-teman, di sini saya sudah menggunakan kedua sarung tangan. Ibu, sekarang saya sudah merasa sakit. Setelah ini, saya akan memposisikan tangan kiri saya di atas dan tangan kanan saya di bawah. Jika ibu ada hiss atau mulaikan merasa sakit, ibu bisa mengedan. Baik ibu, ayo ibu terus ibu. Ayo ibu, kepalanya sudah mulai muncul ibu. Ayo ibu, terus ibu. Ayo ibu, pintar ibu, ayo. Ayo ibu, terus ibu. Ayo ibu. Stop ibu. Stop ibu, stop ibu. Setelah itu, saya akan memastikan apakah pada kepala bayi ada lilitan tali pusat atau tidak. Jika ada, kita akan melakukan 2 klem kemudian memotong tali pusat. Baik ibu, di sini tidak ada lilitan tali pusat. Setelah kepala bayi lahir, sekarang kita akan menunggu putaran bayi dengan kepala bayi dengan melakukan putaran paksi luar. Sekarang di sini kita akan membantu pertolongan persalinan bahu atas dan bahu bawah. Ayo ibu, terus ibu. Melakukan penilaian sepintas, apakah bayi bergerak aktif, menangis kuat, dan kulit kemerahan. Kemudian saya akan meletakkan bayi di atas perut ibu lalu membersihkannya. Lalu saya akan menggantikan dengan kain bersih. Kemudian lakukan skin to skin. Kemudian ambil topi, lalu pakaikan kepada bayi. Kemudian lakukan IMD. Selamat ya ibu, anaknya perempuan. Terima kasih Bu Bidan. Baik teman-teman, sekarang praktik persalinan asuhan kala 2 telah selesai. Terima kasih dan selamat menyaksikan di video berikutnya. Lahir 2 menit, lakukan penjepitan pertama. Melakukan penjepitan pertama dengan jarak 3 cm. Oke. Kemudian dorong isi tali pusat pada janin ke arah distal ibu. Lalu lakukan pengklemen kedua dengan jarak 3 cm. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit sambil tangan kita melindungi perut bayi. Lalu kemudian lakukan pengguntingan tali pusat dengan menggunakan gunting tali pusat. Letakkan klem pada tali pusat. Lalu letakkan pada bengkok. Kemudian lakukan pengkleman tali pusat bayi menggunakan pengkleman tali pusat plastik. Kemudian melakukan skin to skin antara ibu dan bayi. Baik teman-teman, langkah selanjutnya di sini saya akan membantu melahirkan plasenta ibu. Sebelum saya melakukan penyuntikan oksitosin, saya akan meraba uterus ibu apakah ada janin kedua atau tidak. Permisi ya ibu. Baik ibu, di sini tidak ada janin kedua. Kemudian saya akan melakukan penyuntikan oksitosin pada ibu. Kemudian saya akan melakukan penyuntikan oksitosin dengan 10 unit.
Kemudian saya akan melakukan penyuntikan pada sepertiga paha ibu di bagian distal lateral. Lakukan penyuntikan lalu aspirasi. Setelah memasukkan jarum, saya akan melakukan aspirasi. Jika ada darah, tidak boleh dimasukkan obat. Lalu, jika tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan. Baik Ibu, di sini tidak ada darah, maka saya akan melanjutkan penyuntikan. Kemudian letakkan barang tajam ini di bengkok. Baik, langkah selanjutnya yaitu pemindahan klem dengan jarak 5-10 cm. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yaitu pemindahan klem dengan jarak 5-10 cm. Kemudian kita akan memindah klem tali pusat ke arah vulva ibu dengan jarak 5 cm. Kemudian kita akan memindahkan klem tali pusat ke arah vulva ibu dengan jarak 5 cm. Setelah itu mengurutkan isi tali pusat ke arah vulva ibu. Lalu meletakkan satu tangan di atas kain perut ibu. Lalu meletakkan tangan di tepi atas simpisis untuk mengetahui apakah ada kontraksi atau tidak. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati-hati. Melakukan penegangan dari dorsokranial hingga plasenta terlepas dan meminta ibu untuk meneran. Ayo ibu, silakan meneran ya ibu. Ayo ibu. Kemudian kita melakukan pengkleman kedua. Setelah kita mendorong isi tali pusat ke arah vagina, lalu kita mengklem dengan jarak 5 cm. Setelah mendorong isi tali pusat, lalu kita menekan, lalu pindahkan klem dengan jarak tadi 5 cm. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui di sini, tanda-tanda plasenta terlepas dari rahim ibu yang pertama yaitu ada semburan darah secara tiba-tiba. Kemudian tali pusat semakin memanjang saat plasenta muncul di introitus vagina. Kemudian pegang plasenta dengan menggunakan dua tangan, lalu putar plasenta searah jarum jam. Pegang plasenta menggunakan dua tangan, lalu putar searah jarum jam hingga selaput ketuban terpilin. Letakkan plasenta pada piring plasenta. Setelah selaput ketuban lahir, lakukan masase dengan cara letakkan satu tangan di atas fundus uterus. Lalu lakukan masase dengan gerakan memutar sehingga uterus berkontraksi. Kemudian teman-teman, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada kedua sisi plasenta. Kemudian kita memeriksa pada sisi fetal apakah ada lobus tambahan atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan kotiledon dengan jumlah yang normal 15-20 buah. Yang pertama, kita bersihkan kotiledonnya. Lalu kemudian kita hitung dengan jumlah yang normal 15-20 buah.
Baik teman-teman, di sini jumlah kotiledonnya 18 buah. Lalu kemudian kita akan memeriksa pada sisi selaput ketuban apakah ada robekan atau tidak. Baik teman-teman, di sini tidak ada robekan pada selaput ketuban. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tali pusat, yaitu pada plasenta. Yang pertama yaitu insersi sentralis. Insersi sentralis ini yaitu tali pusat berada pada bagian tengah atau pada pusat plasenta. Lalu yang kedua kemudian insersi lateralis, yaitu tali pusat berada agak pinggir plasenta. Kemudian yang ketiga yaitu insersi marginalis, yaitu tali pusat berada di pinggir plasenta. Lalu yang terakhir yaitu insersi filamentosa, yaitu tali pusat berada di luar plasenta. Baiklah teman-teman, pemeriksaan tali pusat sudah selesai. Baik teman-teman, sekarang yaitu saya akan melakukan pemeriksaan laserasi pada vulva ibu, yaitu apakah ada perdarahan atau tidak. Permisi ya ibu. Baik ibu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan laserasi pada vulva ibu dan tidak ada darah ataupun selaput yang tertinggal dalam rahim ibu. Ya. Baik ibu, proses persalinan plasentanya sudah selesai. Dan sekarang ibu boleh beristirahat. Lalu kemudian saya akan merapikan alat-alat. Lalu yang terakhir yaitu saya akan melepaskan APD. Yang pertama yaitu saya akan melepaskan sarung tangan ke wadah klorin. Baik ibu, pelepasan APD sudah saya lakukan. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Lalu kemudian keringkan tangan di handuk yang bersih dan kering. Teman-teman, di sini saya sudah mempraktekkan video kala 3 pada persalinan. Terima kasih atas kerjasamanya.